nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini saudaraku? Semuanya luar biasa, amin. Masih dalam ibadah online streaming GBI Miracle Service Cibubur. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Agustus tahun 2020 saudara. Bulan kemerdekaan, bulan kemenangan bagi setiap kita saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Coba lihat di samping kanan kiri saudara. Mungkin ada suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Dan kita yakin dan percaya badai pasti segera berlalu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan akan memberikan kita kegirangan dan sukacita yang berlimpah sepanjang bulan Agustus ini saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Ya, semua tangan di atas saudaraku. Dengan iman sama-sama katakan kepada Tuhan saudaraku. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya. Yuk sama-sama kita berikan dengan tangan saudara. Kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yuk sama-sama katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yang percaya sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Oh, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mana sorak-soraknya saudara? Katakan hey. Katakan hey. Yuk lebih lagi saudara, katakan yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Siapa saudara? Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yang percaya sama-sama, yuk. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Cuma Tuhan saja katakan, yuk. Tuhan memberiku kegirangan, amin, sukacita melimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Yuk bersama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. One more time. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan, hey. Yang bersuka cita sama-sama katakan, hey. Yesus dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah ya, dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan merawat negeriku. Yo sama-sama. Sukacita pujian di rumah-rumah ya. Sama-sama sekali saudara katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan kota. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sekali lagi saudara katakan, oh. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Kita percaya Tuhan sedang melawat Indonesia. Indonesia mengalami Pentakosta ketiga. Sama-sama katakan yes. Katakan yes. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, saudaraku, hari ini. Dimanapun kau berada saat ini, saudara, di dalam ibadah online streaming kita di hari Minggu yang indah ini, kita buka hati di hadapan Tuhan, saudaraku. Pastikan ibadah kita hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, bukan ibadah yang rutinitas. Walaupun kita beribadah masih secara online streaming, saudara, tapi biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan.
Baik engkau di rumah, di perjalanan, dimanapun engkau berada saat ini saudara, nikmati dia. Mari kita panggil dia saudara. Undang dia datang dalam hatimu dan hatiku. Oh haleluya. Rasakan jamahannya saat ini saudaraku. Rasakan hadiratnya, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini saudara, meskipun melewati tekanan, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, tetap katakan Tuhan Yesus engkau baik. Katakan engkau Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, membangun tata yang besar bagi engkau. Oh, kami membangun mesbah korban syukur kami Tuhan, dalam setiap rumah tangga anak-anakmu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu menikmati engkau, kami rindu menyembah engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Syama kami semua Tuhan, urapi kami semua, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, jiwa kami haus, jiwa kami rindu akan engkau, seperti tanah yang kering dan gersang, yang merindukan datangnya hujan. Oh demikian jiwa kami merindukan engkau saat ini Tuhan. Mari jamah kami, penuhi kami, puaskan kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau benteng perisai kami, menara kekuatan kami Tuhan. Oh syakaya nanararararalamu, huya nanarararalamu, inanarararabaya syandaya rarararabaya. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kau menikmati setiap pujian penyembahan umat-umat-Mu Tuhan saat ini, dimanapun kami berada. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Menyembahmu di sini. Haleluya. Ku percaya. Amin Tuhan Yesus. Ada Bapa. Sekali lagi saudara katakan, Bapa kami datang, Bapakku. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percayakan, oh, Ada Bapa. yuk bersama-sama saudara dengan iman katakan kepada Tuhan saudara. Ya, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua tangan di atas saudara katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Haleluya. Mari sama-sama saudaraku, panggil namanya, panggil dia saudara, katakan, Bapakku datang padamu Tuhan. Bapakku Datang. kami menyembah. Menyembahmu di sini. Kami percaya
bersama dengan kami Tuhan Yesus. ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Takut Oh, oh. ibu Haleluya. saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, Ajaib perkasa amin Tuhan. buatanku. Nyanyikan kebesaran Tuhan, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Jesus, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Mari dengan iman saudara katakan saudaraku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Oh, oh, oh. Yes, Lord. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Yeah. Haleluya. Mari semua tangan di atas sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Nyanyikan apapun keadaanmu saat ini saudara, bernyanyilah bagi dia. Oh, sungguh kau hebat Tuhan. Haleluya. Kami terus bernyanyi bagimu. Oh, haleluya. Ku nyanyi nyanyikan kebaikannya. Tanggalkan segala bebanmu saudaraku, tanggalkan segala pergumulanmu. Letakkan kaki salibnya Tuhan Yesus. Percayalah mujizat masih ada. Haleluya. Yeah, bersama-sama ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, 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 di hidupku. Mari mulai sembah dia saudara, haleluya. Angkat suaramu sembah dalam roh saudaraku. Koyana rara labaya syakayana rarararamu. Koyana rara labaya syakayana rarararabaya raraba. Biarkan Tuhan menikmati penyembahan saudara. Oh, pagi hari ini, siang hari ini, sore bahkan malam hari ini. Mari terus sembah dia saudara. Nikmati dia, haleluya. Oh, syakaya narararararabaya rarabaya syakaya rararararaba. Huria namaya syande. Rararararararararaba. Apapun keadaanmu saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan.
dan bertekunlah di dalam doa dan jadilah kuat. Haleluya. Oh, syakaya rararararararara. Kuriana maya syakaya rararararama. Kuriana rarararama syakaya naralamu. Mari terus sembah Dia, saudaraku. Haleluya. Jesus. Oh, syakaya rararararararama ya rarararama ya rarararama. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, ajaib dan perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang menciptakan segalanya, Engkau yang mengatur segala masa dan keadaan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Jesus, syakaya ra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 ma. Oh, syar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 ama ya shidididididid. Engkau yang Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Biar seluruh bumi agungkan kebesaran-Mu. Oh, biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan ketika kami jatuh ya Tuhan Yesus. Kami datang dan bersujud di kaki-Mu Tuhan saat ini. Biar firman Tuhan menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu ya Bapa yang baik. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, kami semua yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang mengalami jalan buntu, Kau berikan kami jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Angkat tanganmu saudara, katakan kepada Tuhan. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan, ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi saudara katakan, ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, katakan ku buka hati, ku buka hati, amin Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan, amin Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar
Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam kemerdekaan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita dalam program ini akan belajar tentang kemerdekaan yang seutuhnya. Banyak orang merasa merdeka, tetapi dia tidak merdeka yang seutuhnya. Contoh, sudah merdeka dari penjajahan kolonial, tapi belum merdeka dari penjajahan kemiskinan, kebodohan. Dan yang lebih fatal lagi adalah penjajahan atas dosa dan kejahatan yang turun-temurun. Nats kita akan ambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, ayat yang ke-13, saudara memang sudah menerima kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih yang daripada Tuhan. Pastikan hari ini saudara dan saya menerima kemerdekaan. Kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang penuh. Bukan hanya lahir, batin, juga spiritual Anda benar-benar merdeka. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita akan mulai dengan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Free alkohol, free seks misalnya, free LGBT, free mencuri, free bohong. No. Orang yang berkata free-free itu enggak free, terikat. Orang yang sudah free alkohol, terikat alkohol. Free seks, oh terikat seks. Free menipu, terikat menipu. Tapi ada yang menarik, kita akan belajar arti merdeka. Arti merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dari apapun yang menindas. Zaman dahulu bangsa dengan bangsa saling menjajah. Indonesia juga pernah mengalami. Arti merdeka bebas. Jadi waktu pendiri negara kita Indonesia menyampaikan proklamasi Bapak Presiden Soekarno dan Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, merdeka dari bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Yang kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dahulu kita tahu bangsa mengalahkan bangsa menuntut upeti, menuntut pajak. Dan itu tidak terjadi atas kita. Tapi ada penjajahan yang sehari-hari melanda semua manusia. Penjajahan dosa. Kita kalau berkata merdeka juga bebas dari dosa. Banyak orang diampuni dosanya tapi dia belum bebas dari dosa. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bebas sebebas-bebasnya dalam arti yang positif. Wah, saya nggak bebas karena saya terikat oleh pimpinan. Oh, bukan terikat. Itu memang harus. Gembala yang benar ada gembala pembina di atasnya. Gembala di atasnya ada lagi, minimal sinode. Sinode pun ada namanya badan penasehat. Tidak bisa sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus.
di Galatia 5 ayat 1 dan 13. Tapi supaya kita semangat, saya mau ajak kita untuk reuni, mengingat kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Yes. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus secara seutuhnya. Ada hal-hal yang menarik yang kita bisa mulai dengan jujur berkata, aku udah merdeka, tapi belum seutuhnya. Udah merdeka dari penjajahan, belum merdeka dari yang namanya kebodohan, keterbelakangan, bahkan kemiskinan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita yang sudah merdeka, kita benar-benar merdeka seutuhnya. Kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-1 dari pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ingat, ada kata sungguh-sungguh berarti ada orang yang nggak sungguh-sungguh merdeka. Saya merdeka Pak, tapi saya masih terikat rokok, terikat narkoba. Ada yang terikat selingkuh, mohon maaf nih, dalam tanda petik. Kalau nggak selingkuh nggak nyaman. Enak Pak, selingkuh itu singkatan selingan indah keluarga utuh. Utuhnya siapa? Utuh menurut pikiranmu yang tidak dimasuk akal? Tidak ada selingkuh yang indah. Yang diselingkuhi nggak enak, yang menyelingkuhi pasti juga nggak enak. Kok Pak Tim tahu? Ini kata orang yang pernah selingkuh, saya nggak tahu. Saya juga nggak berani coba. Dan itu memang salah. Saya punya teman namanya Mas Jarot, saya panggil Mas Bro Jarot. Waktu dia menulis buku tentang anti selingkuh, dia jujur berkata, saya pernah terpikir untuk menjadi suami yang selingkuh. Kadang keluar negeri, keluar pulau sendirian. Rasanya enak ya selingkuh ya. Waktu istrinya membaca dan mengetik bukunya ini kaget dia. Kamu pengen selingkuh tak? Enggak hanya kepengin. Terus dia ngetes istrinya sekalian. Mah, kalau saya selingkuh bagaimana? Istrinya aneh, nggak marah. Boleh. Ada satu syarat. Kamu boleh selingkuh asal Tuhan nggak tahu. Waduh. Kata suaminya, nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Tentu CCTV Tuhan ada di mana-mana. Kekasih-kekasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus dengan kematiannya di kayu salib sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh.
Banyak orang pakai nama Teguh, tapi kelakuannya belum tentu teguh. Namanya Teguh tapi keluar masuk penjara, namanya Teguh tapi bohong melulu, tipu melulu, nggak bisa. Berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa yang menarik? Ternyata ayat 13 lebih jelas lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, bebas sebebas-bebasnya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Anda mungkin bisa melayani tanpa kasih, pelayananmu terbatas. Kenapa suami istri yang menikah sebelum mengambil surat sipil di pemerintah, di catatan sipil, harus diberkati di gereja, supaya kasih mereka kasih yang di dalam Tuhan. Sebab kalau kasihnya kasih antara mereka terbatas, bisa bosan, bisa jenuh. Dan pemerintah luar biasa harus diberkati di gereja dulu, baru ke catatan sipil. Bapak Ibu Saudara, ada 4 bagian yang kita coba akan pelajari supaya kita boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama. Nomor 1, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh itu adalah keputusan. Jangan kamu diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, diombang-ambingkan oleh pengaruh duniawi dan kedagingan. Pastikan hari-hari ini bahwa Anda berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Berdiri teguh berarti jangan goyah. Bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau kau suami, berdirilah teguh jadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, karyawan, bisnismen, pengusaha, bahkan hamba Tuhan yang berdiri teguh kepada dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Waktu Anda ikuti firman, maka semua janji firman akan digenapi atas kita. Anda melanggar firman, menyimpang. Dosa dalam bahasa Asia adalah hamartia. Hamartia itu menyimpang. Bahasa Bataknya lebih tepat, meleset. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita lebih dalam dengan 4 langkah untuk mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, saya mau ingatkan, di dunia ini, hari-hari ini, kemungkinan besar penjajahan kolonial nggak ada lagi memang. Sudah nggak zamannya. Tapi ada penjajahan baru. Orang kaya bisa memperbudak orang miskin. Bisa. Saya yakin di Indonesia nggak ada. Kalau nggak memperbudak minimal membelenggu, mengikat. Bukan memberdayakan, tapi menjajah, memperbudak. Bahkan dahulu, warna kulit tertentu menekan warna kulit tertentu. Merasa kulitnya warnanya superior. Merasa darahnya biru, mana ada, semua darah merah. Bahkan ada negara yang kuat menjajah negara yang miskin. Negara yang memberi piutangan, bahkan mungkin bank dunia sekalipun, memberi ikatan kepada yang diutangi. Semua manusia menghendaki adanya kemerdekaan. Semua orang pengen merdeka, asal dia waras. Sebenarnya kalau dia waras, orang gila itu juga pengen merdeka.
Dalam arti memiliki kebebasan untuk hidup, berusaha, bekerja, melakukan semua aktivitas sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak merasa tertekan, tidak merasa teraniaya, tidak merasa terikat, dan bebas dari ketakutan. Bahkan hari-hari ini kita semua merasakan bagaimana hidup dalam keterbatasan. Karena merasa terikat karena wabah pandemi corona, COVID-19 ini. Dan jangan kaget, sudah ada info katanya ada COVID lagi ke-20. Saya berharap kita berwaspada. Seolah-olah kita hidup dalam penjara demi penjara. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil pilihan hidup yang benar. Apa yang kita ambil? Kita masuk kepada langkah-langkah untuk hidup merdeka. Hidup merdeka dalam Kristus sehingga kemerdekaan yang seutuhnya. Saya sudah bahas Galatia 5:1 dan 13. Kita akan masuk kepada 4 langkah. Berdiri teguh sudah, berdiri atas firman-Nya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bahasa Yunaninya hamartia, jangan hamartia. Bahasa Bataknya jangan meleset. Jangan meleset. Biasanya suami nggak langsung selingkuh, meleset, mulai pulang telat, nggak lembur dilembur-lemburkan, nggak meeting di-meeting-meetingkan, nggak konseling di-konseling-konselingkan, lama-lama konseling, konslet. Saya berharap yang mengikuti program ini nggak ada. Kalau ada, bertobat, kau belum merdeka. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa aja. Ada orang tidak dikenakan kuk perhambaan dosa, tapi kebiasaan yang buruk. Dia kalau begadang itu, memang ada lagu, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tetapi dia berkata, tiap malam saya ada perlunya. Dari Senin sampai Senin, dari tanggal 1 sampai 31, selalu ada perlunya, begadang. Itu organ-organ tubuh bisa rusak karena tidak mengalami pemulihan waktu kau harusnya tidur malam. Ada yang diperhamba oleh kebiasaan buruk, mohon maaf, oleh hobinya. Hobi itu oke kalau seimbang. Main golf itu nggak salah. Tapi tiap hari main golf, tiap hari main bola, bahkan tiap hari main catur, skak. Sampai tidurnya, istrinya tidur pun dipegang hidungnya, skak. Itu namanya diperhamba oleh skak, mancing. Seimbang. Jangan dikenakan kuk perhambaan. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka dosamu diampuni dan kau diselamatkan. Langkah yang ketiga, gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15:58, karena itu saudara-saudaraku berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Waktu Anda hidupmu melayani Tuhan. Jangan salah paham, melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Saya tidak berharap semua jadi pendeta. Dan catat baik-baik, jadi pendeta bukan jaminan masuk surga. Jadilah hamba Tuhan yang melayani. Yang terpanggil jadi pendeta juga nggak apa-apa, saya juga pendeta. Karena kita ada di negara Indonesia yang menghormati organisasi gereja yang harus dipimpin oleh pendeta. Namun itu hanya legalitas untuk saya bisa membaptis orang, menikahkan orang, bahkan ngubur orang. Katanya kalau seseorang, umat dikubur oleh bukan pendeta, dia bangun. Kan Bapak bukan pendeta, bukan. Ini hanya joke aja. Pastikan hari-hari ini saudara dan saya menjadi hamba Tuhan yang melayani. Jangan terus-menerus minta dilayani. Mulai dari rumah, di masa PSBB ini, layani keluargamu, layani tetanggamu,
Layani dalam arti yang positif. Bukan layani suami orang, istri orang. Oh jangan. Itu melayani dalam tanda petik. Jangan. Melayani dengan membagi berkat, membagi kasih, membagi perhatian. Saya nggak setuju kita dibedakan antara pendeta dan bukan pendeta. Nggak mau. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang hamba setan boleh matikan program ini. Yang hamba Tuhan terus lanjutkan. Kalau kau hamba Tuhan, yuk layani Tuhan. Apapun profesimu. Pilot, dokter, dosen, pengusaha, petani, karyawan. Tetap kerjakan profesimu. Tapi melayani Tuhan. Engkau kerjakan semuanya itu. Ada ayatnya. Alkitab berkata, lakukanlah semuanya itu untuk seperti kepada Tuhan. Yang keempat, puncaknya menghasilkan buah. Yohanes 15 berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya akan beri contoh seseorang yang hidupnya diubahkan dan dia berbuah. John Newton lahir di London pada tanggal 24 Juli 1725. Sebagai putra seorang kapten kapal pengiriman barang yang berlayar ke Mediterania. Ibunya adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengajarkan Newton tentang Alkitab, kitab suci seperti ini, pada usia dini. Tetapi sayang, ibunya meninggal karena TBC pada saat Newton baru berumur 7 tahun. Masa remaja Newton dihabiskannya di laut dan dia pun bekerja pada sebuah kapal perang kerajaan Inggris, HMS Harwich, pada tahun 1744. Dalam masa-masa itu ia menjadi seorang yang memiliki pemikiran bebas, sehingga menjadi arogan, suka tidak taat, serta hidup dengan moral yang buruk. Dan karena sikapnya itu, dia tidak bisa mengikuti disiplin di kapal perang. Akhirnya dia melarikan diri, kemudian dia tertangkap dan mendapat hukuman kurungan, cambuk, serta penurunan pangkat dari taruna menjadi pelaut umum. Atas permintaannya, ia kemudian meninggalkan HMS Harwich untuk bekerja pada sebuah kapal budak. Newton diperlakukan dengan buruk di kapal tersebut sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya. John Newton akhirnya menjadi kapten kapalnya sendiri dan juga melakukan perdagangan budak. Singkat cerita, John Newton mengalami pertobatan. Firman yang pernah ditaburkan ibunya sampai dia umur 7 tahun itu menghasilkan buah. Dia ternyata mengalami jamahan Tuhan dan dia bertobat. Dulu dia seorang penjual budak. Namun ia menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah budak yang paling menyedihkan. Karena dia diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh kelakuannya yang buruk. Saat dia berjumpa dengan Kristus, ia mengalami pertobatan sejati. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dia dari dosa. Dan ketika roh Tuhan masuk dalam hidupnya dia mengalami kelahiran baru. Maka dia tidak lagi mau bekerja dengan memperbudak orang lain. Dan akhirnya John Newton 1725-1807 adalah pencipta lagu Amazing Grace yang sangat terkenal, bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hingga saat ini. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilang, buta sekarang melihat. Biar musik menyanyikan lagu ini, pastikan Anda merasakan anugerahnya yang besar. Seharusnya kita binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Kita terbelenggu oleh dosa. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi amat besar anugerahnya, Bapa Surgawi memberikan Yesus. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu, terima kemerdekaan yang seutuhnya. Dulu sesat dan terhilang, dulu buta, sekarang melihat. Amazing grace yang dialami John Newton kita alami. Kita dan seisi rumah kita. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu yang gak pernah gagal. Supaya setiap kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, kedagingan. Tapi kami mengalami kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Sehingga Kisah Rasul 16 ayat 31, percaya kepada Yesus, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Salam kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, saudara. Kita mau berdoa syafaat, saudaraku. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Bapa yang baik saat ini Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Baik di rumah masing-masing, di gereja Tuhan, di perjalanan kami Tuhan, di kantor kami Tuhan, dimanapun saat ini kami menyaksikan tayangan ini. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah masih dalam online streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menjamah kami semua. Pujian kami, penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami menguatkan kami semua Tuhan, menghiburkan kami semua dan menuntun kami semuanya Bapa yang baik, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu yang siap menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Mengurapilah hamba-Mu, memberkatilah hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Dr. Timotius Sardono yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa sebagai gembala CK5 ya Tuhan, bahkan sebagai gembala Tuhan. Oh, di mana Tuhan tempatkan dia Bapa yang baik, Tuhan terus pakai dengan luar biasa Tuhan. Dalam setiap pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Ibu Indrawati Kabul, bahkan kedua anaknya Tuhan berkati berlimpah-limpah Bapa yang baik. Kau juga memberkati Tuhan Yesus Gembala pembina kami Tuhan yang kami kasihi, yang Tuhan pakai sebagai messenger Pentakosta ketiga. Tuhan terus urapi hamba-Mu ya Bapa yang baik Tuhan. Berikan terus hamba-Mu visi dan misi yang baru, pengurapan yang fresh ya Tuhan. Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan. Berkati keluarganya Bapa yang baik, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu
Hermin Tuhan Yesus, dan anaknya Tuhan Pak Billy, Bu Milka, cucunya Brandon Jenis Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Tuhan proteksi hamba-Mu Tuhan. Kau terus tuntun hamba-Mu ya Bapa yang baik, untuk membawa kami semua berjalan Tuhan di dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Memberkati 4 wakil gembala ya Tuhan, yang terus Tuhan pakai sebagai Harun dan Hur yang menopang pelayanan Musa ya Tuhan. Demikian juga mereka menopang pelayanan Bapak Niko ya Bapa yang baik. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi visi dan misi hamba-Mu Tuhan, semuanya dapat tergenapi Bapa yang baik. Memberkati sekali lagi Gembala CK5 kami Tuhan, dan ketiga wakilnya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Profesor Sasmoko, dan juga Tuhan Bapak Pendeta Haryo, juga Bapak Pendeta Antonius Tony Bapak yang baik, sebagai gembala kami di CK5 Miracle Service Cibubur ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, pakai dengan luar biasa. Ibu gembala kami Bu Nia sebagai penopang, pendoa ya Tuhan, sebagai penolong yang sepadan, yang terus mensupport dalam segala hal Bapa yang baik. Memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, dan kedua putra mereka Tuhan Yesus, Yeskiel dan Winston, Tuhan berkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan diberkati luar biasa, dan pengembalaan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, visi dan misi hamba-Mu Tuhan, 3 cabang 1000 jiwa pasti terjadi Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan di bawah gereja-Mu Tuhan Yesus, Miracle Service Cibubur ini Tuhan. Seluruh pengerja aktivis yang ada Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Dan juga seluruh umat jemaat Tuhan yang ada Bapa yang baik, yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka semua dengan berbagai pergumulan persoalan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau pasti terus menolong, dan iman kami Tuhan, kami terus berkatakan, badai pasti berlalu Tuhan. COVID-19 ini Tuhan, dan krisis ekonomi ini Tuhan akan segera berakhir Bapa yang baik. Kami percaya Bapa yang baik akan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Mereka semua diberkati Tuhan luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberkati Tuhan luar biasa. Memberkatilah gereja-Mu Tuhan Yesus, dan setiap rencana kami ke depan Bapa yang baik, untuk perluasan tempat ibadah kami Tuhan, bahkan ibadah untuk online kami Tuhan. Berkati semua Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan ibadah kami segera Tuhan Yesus berjalan seperti sedia kala lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan bertatap muka satu dengan lain Bapa yang baik. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Memberkatilah Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku. Sejahteralah negeriku. Diberkatilah Indonesia Bapa yang baik Tuhan. Memberkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, keamanan, kedamaian Tuhan berikan bagi Indonesia Bapa yang baik. Memberkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemimpin kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada Bapa yang baik. Setiap anggota legislatif, yudikatif di bangsa kami Tuhan, bahkan eksekutifnya Tuhan. Seluruh Tuhan para menteri yang ada Tuhan, para gubernur, para wali kota, bupati, tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Berkati mereka semua, aparat keamanan bangsa kami Bapa yang baik. TNI Polri yang berjaga-jaga atas bangsa ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka semuanya Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit ya Tuhan, yang saat ini Tuhan menangani Tuhan Yesus setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, baik rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, Wisma Atlet Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Bapa yang baik. Pulihkan mereka Tuhan, mereka yang sudah Tuhan Yesus, Tuhan ODP, PDP Tuhan, bahkan yang di ICU Tuhan Yesus, bahkan yang OTG sekalipun Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik. Bahkan mereka yang ada di garda terdepan Tuhan, Tuhan yang menangani COVID-19 ini Tuhan Yesus, para dokter Tuhan, perawat, tim medis ya Tuhan, bahkan mereka para relawan yang ada Tuhan, berkati mereka semua, jamah mereka, sembuhkan mereka juga Tuhan Yesus. Tidak ada yang di antara mereka yang terpapar COVID-19 Bapa yang baik, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia akan bangkit kembali Bapa yang baik Tuhan Yesus. Semuanya akan dipulihkan ya Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia Tuhan, dan bergerak ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Indonesia bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, itu lingkungan di mana kami ada Tuhan, gereja-Mu di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan berkati Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai Tuhan kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Juga terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan Tuhan, persembahan apapun Bapa yang baik Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Bapa yang baik. Hamba-hambamu yang terus setia untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Baik mereka para pemain musik Tuhan, para singers Tuhan, worship leader Tuhan, hamba-Mu Tuhan sebagai kameramen kami yang setia Tuhan Yesus, bahkan multimedia ya Tuhan yang terus setia mendampingi kami. Kami percaya Tuhan setiap jeripaya hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia Bapa yang baik. Berkat Allah atas kami berlimpah-limpah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan, dan kami percaya berkat Allah menyertai kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang dari Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan penyertaan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.